Poin kedua teman-teman sekalian, yang kita perlu perhatikan adalah wajib berbuat baik dengan pembantu itu. Ini berhubungan dengan masalah pembantu semua nih ya, dengan pembantu, pegawai, kemudian juga ada hamba sahaya, kita akan beda-bedain nanti. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan pembantu. Dianjurkan laki-laki punya pembantu laki-laki, perempuan perempuan, tapi boleh kalau dalam satu rumah tangga memiliki pembantu perempuan ya. Kalau pembantu laki-laki dianjurkan untuk tidak berinteraksi dengan tuan perempuannya ya. Kecuali sahaya, ada hukum sendiri nantinya akan dibahas itu. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau memang di rumah itu ada pembantu, seorang bibi, mbak yang membantu misalnya, maka itu dibolehkan dalam agama. Tetapi tidak boleh kalau ada ikhtilat, dalam arti kata khalwat ya, berdua saja. Misal seorang laki-laki kemudian dibantu oleh seorang perempuan saja, ini nggak boleh. Atau seorang perempuan dibantu oleh seorang laki-laki saja, ini nggak boleh. Tapi kalau satu keluarga besar maka dibolehkan. Baik, kita masih sebenarnya begini saja ya, ibrah yang pertama yang kita ambil adalah bolehnya menggunakan pembantu. Lalu kita sebutkan atau tenaga-tenaga pegawai, tenaga kerja dan seterusnya. Kita akan masuk di sub bahasan ini, di ibrah ini adalah husnul muamalah ma'al khadim. Harusnya kita berbuat baik dengan para pembantu-pembantu kita. Beranjak daripada hadis Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi Anil Ma'mur ibn Suwaid qal ra'aitu Abu Dzar radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala gulamihi mithlaha. Aku telah melihat Abu Dzar, sahabat Nabi yang mulia, dia memakai hulla. Hulla itu pakaian yang mewah, pakaian yang bagus, dan pembantunya laki-laki mendampingi dia memakai baju yang sama, warna yang sama, jenis yang sama. Fasa'altu an dzalika, lalu saya tanya kepada Abu Dzar tentang masalah itu. Fadzakara annahu kana sabba rajulan ala ahdi Rasulillah SAW fa'ayyara bi ummih. Bahwasanya dia pernah satu waktu mencaci maki seseorang yang sedang bekerja dengan dia, gitu kan? Sampai membuat orang itu kayak malu, terhina, karena ini pembantu. Udah kamu pakai baju yang begini saja, jangan baju sama dengan saya misalnya, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu menemui Abu Dzar waktu di Mekah mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah hum ikhwanukum wa khawalukum ja'alallahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Hadis Bukhari Muslim ya. Artinya Nabi SAW mengatakan, wahai Abi Dzar, sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Ada sifat jahiliyah. Apa sifat jahiliyahnya? Karena dia menganggap remeh pembantu yang sedang membantunya. Jalan harus di belakang, gitu kan? Pakaiannya nggak boleh sama, gitu kan? Atau misalnya apalah, ya, misal angkat barang disuruh angkat semuanya sendirian. Ini semua yang ada terjadi kalau orang menggunakan pembantu biasanya ya. Dengarkan kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, kamu memiliki sifat jahiliyah. Ketahuilah kata Nabi SAW, mereka-mereka itu, para pembantu kalian adalah juga saudara-saudara kalian. Dan juga orang-orang yang membantu kalian, sekaligus memang mereka membantu, tapi mereka saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah naungan kalian, maka barang siapa yang saudaranya di bawah naungannya, maka dia seharusnya memberikan makan apa yang dia makan, memberikan pakaian apa yang dia pakai, dan tidak membebankan mereka apa yang menyusahkan mereka. Serta kalau dibebankan sesuatu dan kelihatannya berat, maka dia membantunya. Jadi nggak boleh semuanya kresek dia yang bawa misalnya. Seperti itulah ya. Kita membantunya. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amih fa in lam yujallisuhu ma'ah falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw aklah aw aklataini aw aklatun aw uklatun aw uklataini fa innahu waliyyu ilajah. Dikatakan dalam hadis ini, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian sedang dibawakan makanan oleh pembantunya, maka kalau dia tidak suruh duduk bersama makan dengannya, maka dia semestinya menghadiahkan padanya
satu genggam atau dua genggam, atau satu suapan atau dua suapan. Karena sesungguhnya dia telah membuatnya, atau dia telah merapikannya, atau dia telah menghidangkannya, atau dia telah mencium aromanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya bermuamalah dengan pembantu. Kasih mereka makanan. Berapa banyak teman-teman orang di antara kita, subhanallah, contoh misal di rumahnya, dia suruh pembantunya beli makanan di dekat rumahnya. Mungkin ada penjual nasi goreng lewat malam misalnya, beliin saya, beli suami istri. Pembantunya yang di situ nunggu, bayarin, nggak dibeliin. Kenapa nggak dibeliin? Contoh kecil, sederhana ya. Atau mampir di sebuah supermarket atau minimarket beli minuman, ada pembantunya di mobil, nggak dikasih sama dia. Dia cuma suami istri minum atau sama anaknya, di belakang mbaknya nunggu nggak dikasih. Ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Bahkan perintah Nabi kalau dia yang membawa, kalau dia bukan suruh duduk makan sama-sama, maka dia harus memberikannya satu genggam atau dua genggam atau satu suapan atau dua suapan. Sunnahnya begitu, kita harus kasih. Jadi kalau antum suruh beli nasi padang misalnya seseorang sapam di kantor misalnya, atau OB yang sedang kerja di kantor, ini tolong beliin, beli dua akhi, ya, beli tiga, bungkusin buat mereka, kasih yang sama. Itu sunnah Nabi SAW, harusnya begitu. Ada orang subhanallah, saya temukan banyak kasus begitu ya. Begitu ada pembantu di rumah, ada makanan datang baru dibeli, sudah ditata di kulkas rapi, buah-buahannya, jusnya, segala macam hal. Pembantunya diwanti-wanti, nggak boleh sentuh ya, nggak boleh makan. Ini luar biasa super pelit gitu. Gimana caranya dia nggak berbagi nih? Sampai kadang-kadang lebih baik rusak daripada berikan pembantunya. Ini wa na'udzubillah, dipastikan orang seperti ini mustahil pembantunya betah, mustahil. Tapi kalau dianggap sebagai keluarga sendiri, saya tahu ada beberapa jemaah saya yang sampai mengatakan, untuk saya jelaskan hadis-hadis yang serupa seperti ini. Ada yang sampai sudah 13 tahun tinggal pembantunya, ada yang sampai pembantunya tua sekali, gitu kan? Tinggal sama dia nggak mau pulang. Ada kakak saya di Surabaya, itu pembantunya sampai tua, mungkin sudah sampai, kalau tidak salah umurnya sudah hampir 70 tahun ya. Tetap sama kakak saya, anaknya jemput nggak mau. Udah saya sama, ditunjuk sama kakak saya gitu. Ini tinggal sini, nanti kalau kalian butuh datang aja ke sini. Jadi dia sudah merasa sangat nyaman. Karena apa yang kakak saya makan dikasih juga dia, apa yang diminum dikasih juga dia, sama. Pakaian diberikan hadiah, dianggap seperti rumahnya sendiri. Termasuk teman-teman sekalian perhatikan, jangan pernah anggap remeh mereka dengan memberikan kamar-kamar yang kotor, seperti gudang, seakan-akan tidak ada nilainya. Dia manusia, kalau ekonominya seperti kita dia tidak akan jadi pembantu, gitu kan? Kenapa? Kenapa memang kalau di kamar mereka dipasangin AC? Kalau memang Allah ada kelebihan rezeki, kenapa nggak dikasih AC? Bukankah kalau dia nyaman juga dia jadi fit, jadi bagus tenaganya, kerjanya juga jadi bersih, kan gitu? Mestinya, idealnya begitu. Mestinya nggak boleh dibeda-bedain. Karena dalam Islam ini teman-teman, betul memang Allah menjadikan mereka sebagai orang yang membantu kita, tapi kita punya adab-adab syar'i, adab-adab syar'i, gitu kan? Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu punya budak jumlahnya puluhan orang. Tapi kalau Talha jalan sama, sulit dibedain mana Talha dengan yang orang-orang budak-budaknya nih. Susah dibedain karena rame-rame semuanya dibeliin baju seragam sama dia. Tentu tidak harus satu warna, tapi mungkin baju yang sama. Jadi jangan juga, maksudnya ada orang yang kelihatan sekali gitu loh. Kalau ini tuan, ini pembantu, kelihatan sekali. Karena dari pakaian, dari sendal jepitnya, dari penampilannya semua kelihatan beda sekali. Kenapa ini harus begitu? Ya. Harusnya jangan ya. Jadi teman-teman yang suka ngeluh karena pembantunya selim pergi keluarnya, pelajari dari sini gitu kan. Karena mereka sangat pelit, makanan sulit, pakaian juga sulit gitu kan. Sampai kadang-kadang pakai pakaian di rumah itu sudah pakaian yang sangat kumuh gitu. Saya berapa kali ingatkan istri saya, hati-hati. Apapun yang kamu pakai, ada sesuatu kasih, berbagi gitu kan. Dahulukan mereka. Maka berikan makan, bagi. Begitu ada datang buah, bagi. Berikan dulu mereka, baru taruh buat saya, baru taruh buat kita. Jadi beli anggur, beli apel, bagi dulu. Kasih dulu mereka, sudah dibagi buat mereka, baru bawa ke kita. Supaya hilang rasa sombong, rasa merasa lebih. Karena memang sudah bersyukur Allah jadikan mereka mau membantu kita, gitu kan? Sudah syukur. Hati-hati teman-teman, jangan bilang, oh karena saya kasih gaji. Dari mana gaji? Allah yang mudahin buat kita kerja dan dapat uang. Jangan sampai sombong ya. Ini penting untuk dipelajari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang sangat luar biasa ya. Baik, itu masalah pembantu. Artinya dalam Islam boleh pakai pembantu, gitu kan? Allah berikan antum rezeki, pakai tenaga, nggak masalah, gitu kan?
yang rawat ini, yang rawat itu tuh pakai tenaga-tenaga mereka dan insya Allah Allah akan berikan rezekinya. Ini kalau pembantu. Sekarang kita pindah kalau pekerja, pegawai, perusahaan kah, kita buka usaha, pakai tenaga pegawai teman-teman sekalian. Tentu cari saudara-saudara muslim yang baik. Kemudian kita kerjasama dengan mereka. Itu pun kita berbaur dengan mereka. Jangan sampai kesannya karena atasan nggak pernah senyum, nggak pernah salam, gitu kan? Saya kalau masuk ke restoran saya, maka saya bercanda sama teman-teman pegawai. Ngumpul, duduk, ngobrol-ngobrol, bercanda. Saya tanyain sudah berapa juz kamu hafal, datang. Kenapa tadi telat, kenapa begini, kok bajunya seperti ini, sambil bercanda. Kadang-kadang mereka tertawa gitu kan. Tidak ada sesuatu, tidak ada jarak. Kenapa harus merasa bahwasanya kita lebih dari orang lain? Gitu kan. Kita boleh teman-teman. Dan dalam Islam dianjurkan dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita memiliki pegawai asal bukan pelanggaran fatal seperti misal masalah mencuri, misal masalah menipu, misal masalah tidak sholat, ya ini lain ini, atau dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau kesalahan mungkin jatuhin gelas, mungkin lupa melakukan satu perbuatan, maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau dalam Islam kita dianjurkan selalu memaafkan. Seorang sahabat punya kebun kurma, luas kebun kurmanya, pegawainya banyak, sampai ratusan orang. Nah kadang-kadang kalau dia kasih instruksi, kalau sekarang mungkin masih ada, mungkin dipasang speaker, kalau di kebun-kebun itu pasang speaker yang jarak jauh, bisa instruksi maka terdengar gitu kan. Kalau sekarang, dulu kan tidak bisa, maka ini sahabatnya ini kecapean, karena datang ke sini, dia sudah instruksikan, dia ke ujung pegawai yang kesekian, dia kembali, ternyata ini belum selesai kerjaannya. Maka dia bingung, gimana nih, harus saya pecat, karena terlambat bekerja, atau saya maafin saja. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pegawai saya begini ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan? Apakah atau sampai batas mana saya harus memaafkan pegawai saya? Kesalahannya bukan fatal ya, sekali lagi bukan mencuri, bukan menipu, bukan apa ini kesalahan cuma telat sedikit melakukan perbuatan, atau memang belum selesai, diberikan kesempatan. Kata Nabi SAW, maafkan pegawaimu walaupun sampai 70 kali. 70 kali maafkan. Lalu teman-teman pegawai jangan bilang, Ustadz Khalid bilang ini kesempatan, kita bisa dimaafin 70 kali. Atasan antum harus tahu hadis itu pak, gitu kan. Ini salah, jangan juga begitu ya. Karena harus kita juga menghormati dia yang sudah memberikan kita pekerjaan. Ini kenapa kita fokus kepada atasan ke bawahannya? Karena umumnya memang atasannya biasa yang sombong gitu kan. Tapi jangan juga teman-teman kita bekerja lalu kita balik unsur ini. Karena para sahabat menghormati Nabi SAW. Anas bin Malik walaupun pembantu dan dianggap saudara oleh Nabi SAW, tapi mereka menghormati Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun, 10 tahun. Dan muliahnya adalah waktu datang ke Madinah, ibunya dia bernama Ummu Hani. Ibu Anas namanya ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini suaminya tentu meninggal dalam keadaan kafir ya. Ayahnya Anas ini, Malik ini meninggal dalam keadaan kafir, jadi kita tidak bahas. Tapi Ummu Sulaim ini sahabat yang mulia. Jadi pada saat suaminya pun tidak mau masuk Islam, kemudian sempat terbunuh, dia keluar dari Madinah, kemudian diserang oleh beberapa perampok, akhirnya mati terbunuh dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Ummu Sulaim hidup sendiri, membesarkan anaknya. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka Ummu Sulaim sangat bahagia, karena Nabi SAW datang ke Madinah dari Mekah. Sudah beriman mereka sebelumnya di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Ummu Sulaim membawa Anas dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya sangat sayang dengan dia. Maka saya menghibahkan dia untuk membantu anda. Udah, Anas ini tinggal di sini, urus semua kebutuhan anda. Dari 9 tahun dipekerjakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menerimalah. Dan Anas pun merasa tentram dengan Nabi SAW. Apa kata Anas menceritakan? Dalam hadis Bukhari, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi Muhammad SAW. Belum pernah satu kali pun saya temukan Nabi SAW berkata kasar atau membentak-bentak baik istri-istrinya ataupun pembantu-pembantunya. Satu kali pun tidak pernah. Padahal pembantu itu selalu bersama kan. Tapi nggak pernah sama sekali. Jadi kita lihat bagaimana pengakuan Anas bin Malik. Dan dia mengatakan, satu hari pernah saya keluar, disuruh oleh Nabi SAW untuk hajat. Kemudian di pinggir, waktu saya keluar dari rumah Nabi SAW, saya lewati halaman masjid, ada anak-anak yang sebaya dengan saya lagi main-main. Biasa anak kecil main-main, saya pun lupa hajatnya Nabi. Saya ikut main-main dengan teman-teman sebaya saya itu.
Tiba-tiba di belakang saya dengarkan suara yang saya itu tahu itu adalah suara Nabi SAW. Mengatakan, wahai Unais. Jadi orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil panggilan sayang, kayak Anas diperkecil, Unais. Itu panggilan sayang. Seperti bahasa kita itu, hai Anas yang sayang gitu ya. Seperti Nabi SAW memanggil juga Aisyah radhiyallahu anha karena putih kulitnya dan pipinya kemerah-merahan, maka wanita yang memiliki atau warna merah untuk wanita bahasa Arabnya hamra, ya, hamra. Tapi Nabi SAW bilang Humaira, diperkecil lagi. Itu nama panggilan sayang namanya. Waktu Anas bin Malik pembantu Nabi ini disuruh beli sesuatu dan dia tidak melakukannya karena bermain-main sama temannya, apa kata Nabi SAW? Wahai Unais, panggilan sayang. Padahal pembantunya lagi nggak punya pekerjaan nih. Wahai Unais, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu, baru kamu bermain? Cuma begitu saja. Maka Anas mengatakan, ya Rasulullah, baiklah. Lalu kemudian dia pergi menyelesaikan urusan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sangat santun dan sangat baik teman-teman sekalian. Tentu dalam pekerjaan juga kita dianjurkan mencari pegawai-pegawai teman-teman ini yang mukmin, yang beriman, yang bisa dipercaya. Umar bin Khattab menekankan sekali harusnya semua orang yang menjadi pegawai dan yang mendampingi kita adalah orang-orang mukmin. Makanya beliau pada saat menjadi khalifah yang paling pertama, semua gubernur di wilayah Islam harus sahabat yang mukmin, yang paling hebat ilmunya dan imannya. Ditaruh. Nanti sahabat-sahabat yang jadi gubernur itu dijadikan di tangan-tangan kanannya lagi orang-orang yang membantu masalah administrasi, ya, masalah strategi perang. Nanti ada yang dampingin lagi. Tapi mereka-mereka ini diangkat dulu menjadi pemimpin. Seperti itulah. Dan dia menganggap bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya, kata Umar, yang orang yang mengenal Tuhannya pasti akan memberikan hak makhluk. Gitu kan. Seperti itulah gambarannya.